Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi kepada semua keluarga Kopi Rohani penggema dan pendengar firman Tuhan melalui audio Kopi Rohani. Bersama kita selaku pembaca firman dan pemberenungan adalah Father David Mamat. Selamat mendengarkan. Salam damai dan salam kasih Kristus kepada semua pendengar Kopi Rohani di mana saja Anda berada. Hari ini, tanggal 20 hari bulan Agustus 2022, bersamaan hari Sabtu dalam pekan biasa yang ke-20. Pada hari ini juga, kita memperingati Santo Bernardus, Abbas dan Pujangga Gereja. Bacaan Injil hari ini diambil dari Matius bab 23 ayat 1 hingga 15. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada orang banyak dan murid-muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kalian turuti perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan, tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kalian, janganlah kalian suka disebut rabi, karena hanya satulah rabimu, dan kalian semua adalah saudara. Dan janganlah kalian menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kalian disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Kristus. Siapapun yang terbesar di antaramu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa meninggikan diri, akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, rumah ibadat orang Yahudi selalu ada kursi besar di samping mimbar. Hanya para rabi atau orang yang akan menyampaikan khotbah yang berhak duduk di sana. Mereka menyebutnya sebagai kursi Musa. Jika seorang duduk di kursi Musa saat ada pertemuan umat, hal itu merupakan pengakuan status sebagai guru atau pengajar rohani, ahli Taurat maupun pemimpin umat. Karena susah memperlihatkan kapasiti dan kualitas seorang pemimpin, maka cara paling mudah menampilkan diri sebagai seorang rabi adalah dengan mengenakan pakaian khas, dengan tali sembayang lebar dan jumbai yang panjang. Ini kita boleh rujuk dalam kitab Bilangan bab 15 ayat 38 hingga 39. Untuk mendapat pengakuan umum, mereka suka duduk di tempat terhormat ataupun terdepan, suka disebut sebagai rabi, berdoa panjang-panjang dan sebagainya. Saudara-saudari, dalam kisah Injil hari ini, Yesus menentang perbuatan dan sikap orang Farisi dan ahli Taurat. Karena yang pertama, mereka ingin dilihat orang sebagai yang sudah dekat kepada Allah daripada yang lain. Yang kedua, mereka tidak melakukan apa yang mereka katakan, membuat peraturan-peraturan yang berdasarkan pada dalih duniawi, yang ternyata mereka sendiri tidak
patuhi. Ketiga, mereka berselindung di sebalik simbol-simbol agama dan bangga kalau mereka dianggap orang saleh. Dan yang keempat, mereka suka dipanggil rabi dan sering memperingatkan orang kalau tidak memanggil mereka berdasarkan gelar mereka. Oleh karena itu, Yesus memperingatkan para murid-Nya untuk mendengarkan perkataan mereka tetapi tidak meniru perbuatan dan sikap mereka. Saudara-saudari terkasih, melalui bacaan hari ini ada beberapa perkara yang kita dapat renungkan dan pelajari. Yang pertama, pemimpin yang baik dapat menjadi teladan bagi rakyatnya. Sebab kehidupan dan perilaku pemimpin akan selalu menjadi sorotan dan perbincangan orang. Yang kedua, salah satu ciri pelayanan yang benar adalah memiliki kerendahan hati, menyangkal diri, dan mengikat diri dalam kasih. Dan yang ketiga, di dalam melayani, para pemimpin harus lebih dulu memberi contoh bahwa mereka juga adalah pelayan yang benar-benar mengabdikan hidupnya. Oleh itu, saudara-saudari, kita berdoa agar pelayanan kita benar-benar bercirikan kepimpinan Yesus, yang datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan memberikan hidupnya demi keselamatan seluruh umat manusia. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih kepada Father David Mamat atas firman Tuhan dan renungan sebentar tadi. Tuhan memberkati dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.